Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta Bollywood dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Nah sahabat, kali ini pecinta Bollywood akan mengulas alur cerita film Dilwale yang dirilis pada tahun 2015. Film ini banyak sekali dibintangi aktor hebat dari negeri Hindustan seperti Kajol dan lawan mainnya King of Romance Shah Rukh Khan yang berperan sebagai Kali. Dilwale menceritakan Shah Rukh Khan, anak dari mafia terkenal di Eropa yang jatuh hati pada Mira yang diperankan oleh Kajol. Namun Mira sengaja mendekatinya karena dia hanya ingin mencari informasi tentang rencana Kali. Dan karena Mira sendiri juga anak dari mafia, musuh dari ayah Kali. Akan tetapi karena cinta dan ketulusan dari Kali pada Mira, akhirnya membuat Mira juga jatuh hati kepada Kali. Nah sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film berawal dengan diperlihatkan seorang gangster di Bulgaria bersama komplotannya mencuri sekotak emas dari seorang bos besar bernama Malik. Dalam aksi kejar-kejarannya, Kali tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik bernama Mira. Dan dari sini, Kali terperana dengan kecantikan wanita itu. Keesokan harinya, karena merasa bersalah, Kali pun menghampiri Mira yang sedang melihat lukisan di pinggir jalan. Di sana, Kali meminta maaf karena dia telah menabrak Mira waktu itu. Dan Mira sempat marah walaupun akhirnya dia memaafkan Kali. Mira rupanya anak mafia bernama Malik, musuh dari ayah Kali. Namun Kali di sini belum menyadarinya. Saat sedang mengantar Mira pulang, Kali sempat meminta nomor handphone Mira. Dan dari situ Kali merasa jatuh hati kepadanya. Sore harinya, Kali dan ayahnya menjenguk anaknya yang kecil bernama Fir di sebuah asrama sekolah. Mereka memasukkan Fir ke sekolah itu karena ayahnya tidak mau Fir terluka akibat pekerjaan ayah dan kakaknya yang seorang mafia. Dan di sini diketahui juga bahwa Kali adalah anak adopsi dari Rinder yang diambil dari jalanan. Namun walaupun anak angkat, Kali sangat menyayangi ayahnya itu, terlebih pada adiknya Fir. Scene pun berganti. Ketika berada di tempat penjualan lukisan, muncul beberapa orang yang ingin mengganggu Mira. Kali yang berada di sana dengan anak buahnya hanya memperlihatkan pistol dan mereka yang melihat itu pun langsung kabur. Dari sini hubungan di antara keduanya pun semakin dekat satu sama lain. Beberapa minggu kemudian Mira berulang tahun dan dia meminta Kali untuk merayakannya. Namun di sini Kali mengatakan jika besok dia akan menjual emas yang dicuri dari salah satu geng mafia. Dan dia juga berjanji pada Mira setelah menyelesaikan pekerjaannya itu, dia akan datang untuk merayakan ulang tahun Mira. Keesokan harinya, Kali dan komplotannya itu pergi menjual emas curiannya. Namun di tengah jalan, mereka dikejar oleh musuh mereka dan terjadilah baku tembak antara dua komplotan mafia itu. Di sana terlihat mobil Kali terbalik akibat menabrak salah satu mobil musuhnya. Dan saat Kali terluka, terlihat seorang wanita keluar dari mobil yang ternyata dia adalah Mira. Kali yang terluka terkaget keberadaan Mira di sana. Dan ternyata Mira sengaja merencanakan ini dan mendekati Kali untuk mendapatkan informasi tentang emas tersebut. Rasa cinta Kali dibalas dengan pengkhianatan Mira yang membuat hati Kali sakit tak terperi. Di sana Mira sempat akan menembak Kali, namun karena itu hari ulang tahunnya, dia pun mengurungkan niatnya dan meninggalkan Kali dalam keadaan terluka. Randir yang mengetahui Kali terluka, dia berniat balas dendam, namun Kali meminta dirinya yang menyelesaikan semua masalah ini. Beberapa hari kemudian, Kali mengejar Mira dalam mobilnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi yang mengakibatkan Mira hampir terlempar ke jurang. Tapi saat akan terjatuh, Kali berhasil menyelamatkan Mira dan mengungkapkan dirinya begitu tulus mencintainya. Di sana Kali juga memberikan pesan pada Mira, jangan pernah menunjukkan wajahnya kembali atau dia akan membunuhnya. Kali mengatakan itu karena dia sangat mencintai Mira dan di sisi lain dia sangat membenci Mira. Mendengar akan hal itu membuat Mira sadar ternyata Kali benar-benar menyayanginya dan dia menemui Kali di rumahnya. Melihat Mira berada di rumahnya, Kali kemudian segera mengusir Mira dari sana. Namun Mira tetap menunggu Kali di depan rumah. Hujan pun turun, tapi Mira tetap menunggu Kali di sana.
Melihat Mira kedinginan akibat guyuran hujan, Kali kemudian membawakan payung dan Kali pun memaafkan Mira. Scene pun berganti. Di sebuah taman, Kali berencana melamar Mira. Namun mereka berdua tidak yakin kedua orang tua mereka menyetujuinya. Akhirnya Mira dan Kali mencoba meyakinkan kedua orang tua mereka masing-masing. Di sana terlihat ayah Kali menyetujuinya asalkan Kali bahagia. Walaupun ayah Mira adalah musuh abadi dirinya. Hari berikutnya, Kali dan ayahnya masuk ke rumah Malik untuk membicarakan hal tersebut. Namun belum sempat membicarakannya, Malik mengkhianati Kali dan ayahnya tanpa sepengetahuan Mira. Di sana terjadi baku tembak antara kedua mafia itu, dan salah satu anak buah Malik menelpon dan membohongi Mira jika Kali telah mengkhianati ayahnya. Di sisi lain, ayah Kali dan ayah Mira bertemu. Mereka berdua pun saling membunuh satu sama lain. Namun sialnya, ketika Mira datang, pistol yang digunakan oleh ayah Kali sedang dipegang oleh Kali. Melihat hal tersebut, Mira menyangka Kalilah yang membunuh ayahnya dan mengkhianatinya. Mira yang kecewa, dia pun langsung menembak Kali tepat di dadanya. Setelah kejadian tersebut, anak buah Malik menasihati Mira bahwasannya tidak aman jika Mira dan Ishita, adiknya, di sini. Di sisi lain, Kali yang selamat dari tembakan di dadanya, temannya pun menyuruh untuk pergi dari Bulgaria dan memulai hidup baru. 15 tahun kemudian di India. Sekarang Kali mempunyai bengkel modifikasi mobil dan dia pun mengganti namanya menjadi Raj untuk menutupi identitasnya. Saat sedang duduk dengan kedua sahabatnya, tiba-tiba sekelompok warga di sana memukuli seseorang yang kedapatan mencuri handphone. Kali kemudian menanyakan maksud dia mencuri handphone milik orang lain, dan dia beralasan mencuri handphone itu untuk memenuhi kebutuhan adiknya. Raj yang mendengar alasan pencuri itu tersentuh hatinya, kemudian meminta temannya mengeluarkan dompetnya dan memberikan semua uang yang terdapat di dompet tersebut. Scene pun berganti. Fir yang sekarang sudah dewasa terlihat dia sedang mengendarai mobil bersama temannya. Di tengah jalan, Fir tiba-tiba melihat seorang wanita cantik dan wanita itu sepertinya meminta tumpangan kepadanya. Di sana sahabatnya mengatakan tentang pesan kakaknya Raj untuk tidak memberikan tumpangan kepada seorang wanita. Namun Fir yang sudah terpesona dengan kecantikan wanita itu tidak mau kehilangan kesempatan dan dia meminta temannya menemaninya untuk pipis. Saat temannya sedang buang air kecil, Fir pun bergegas meninggalkannya dan dia pun memberikan tumpangan pada wanita tersebut. Wanita itu mengatakan jika dia akan ke kantor hukum yang akan tutup 10 menit lagi, sedangkan motor yang ditumpanginya mogok di sana. Mendengar itu, Fir pun langsung menancap gas agar wanita itu tidak terlambat ke kantor. Sampai-sampai dia menabrak pedagang balon. Akhirnya mereka pun sampai ke kantor tersebut yang ternyata masih buka. Wanita itu pun memberinya salam rasa terima kasih kepada Fir dan memperkenalkan namanya adalah Ishita. Sepulang ke rumahnya, Fir menjelaskan kerusakan mobilnya kepada kakaknya Raj, dan untung saja Raj begitu baik kepadanya meskipun dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Di malam hari ketika Fir sedang memperbaiki mobil itu, rupanya Ishita datang ke sana untuk memperbaiki motornya yang mogok. Di sana Fir bercerita kepada Ishita bahwa kakaknya menghukum dia untuk memperbaiki mobil yang dia tabrakan. Dan di samping itu, Fir mencoba merayu Ishita dengan gombalan tentang kekejaman kakaknya kepadanya. Namun tak terduga dari kejauhan Raj ternyata mendengar hal itu. Fir tentu saja terkejut dan di sini Fir memberi kode kepada kakaknya bahwa dia menaksir cewek tersebut. Ishita yang telah terprovokasi oleh Fir sebelumnya, dia minta kepada Raj jangan memukul Fir lagi atau dia akan berurusan dengan Ishita, dan Raj pun mengiyakannya. Setelah Ishita pergi, Fir langsung mencium Raj kakaknya untuk rasa terima kasih, dan Raj yang sangat menyayangi adiknya itu kemudian memaafkannya. Keesokan malamnya, Fir yang mengantarkan motor Ishita ke rumahnya. Terlihat di sana Ishita senang dan berterima kasih kepada Fir. Kemudian Ishita mengajak minum kopi di depan rumahnya. Di sana Ishita mengatakan tentang perlakuan Raj kepada Fir yang kejam terhadap adiknya. Fir pun menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kakaknya begitu menyayanginya dan dia hanya mencari bahan obrolan karena Fir tertarik kepada Ishita. Saat asyik mengobrol, terlihat teman Fir datang dan mengajak mereka bergabung ke sebuah tempat tongkrongan. Setibanya di sana, Ishita melihat seorang pria tua yang disuruh menjual narkoba oleh komplotan King. Gembong narkoba dan paling
ditakuti di kota tersebut. Ishita yang berniat melaporkan mereka ke polisi, kemudian HP-nya dirampas dan dilempar hingga rusak. Fir yang melihat itu langsung menghajar mereka semua sendirian. Namun sesampainya di rumah, Fir dihajar para anak buah King yang balas dendam akibat perbuatan Fir. Fir pun dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang ia dapat. Sementara itu, Raj yang sayang kepada adiknya takkan tinggal diam dan salah satu temannya memberi informasi dalang dari semua itu. Dengan wajah tertutup dan dua pengawalnya, Raj datang ke sebuah gudang dan menghabisi mereka semua. Tumpukan narkoba yang ada di sana pun dibakarnya tanpa tersisa. Dan di sini juga kita diperlihatkan bagaimana ganasnya mantan mafia. Saat Raj akan meninggalkan tempat tersebut, salah satu gembong narkoba mengacam Raj jika dia telah salah berurusan dengan King. Tetapi bukannya takut, Raj justru mengatakan jika namanya adalah Kali. King yang marah karena seluruh barang haramnya telah dibakar mengira kakaknya Fir yang melakukan ini. Kemudian mafia King dan anak buahnya yang bersenjata mendatangi rumah Raj. Dan di sisi lain, salah satu teman Raj bersiap mengeluarkan senjata, namun Raj menahannya. Di sini Raj berbohong kepada King dan dia mengatakan jika dirinya hanyalah seorang modifikator mobil. King yang mendengar dan melihat kepolosan dari Raj pun tertipu dan mereka pergi dari sana. Scene pun berganti. Pada malam hari di sebuah pesta, Ishita diberi kejutan oleh Fir, di mana kejutan itu berisikan perasaan cintanya kepada Ishita. Karena keromantisan dari Fir, Ishita pun menerimanya dan mereka berdua akhirnya berpacaran. Di hari berikutnya, Fir dan Ishita mempertemukan keluarganya masing-masing. Hingga akhirnya Kali yang sekarang dipanggil Raj bertemu lagi dengan Mira yang ternyata kakak dari Ishita. Karena mengetahui hal tersebut, Mira dan Raj tidak menyetujui hubungan mereka berdua karena masa lalu Raj dan Mira. Karena curiga, Fir dan Ishita menyimpulkan bahwa kakaknya Raj dan Mira dulu pernah saling jatuh cinta, namun kandas di tengah jalan. Ditambah lagi, Mira dan Raj sampai sekarang belum mempunyai pasangan. Dan karena kecurigaan itu, mereka berdua pun merencanakan sesuatu agar Mira dan Raj dapat bersatu kembali. Scene pun berganti. Depan gereja, teman Fir yang melihat mobil King di sana, dia mencoba mengerjai King dengan mencuri mobilnya. Kemudian mobil itu dibawanya ke tempat Fir dan menyuruh Fir untuk merubah warna cat mobil itu. Hari berikutnya, Fir dan Ishita memasukkan sesuatu pada mobil Mira untuk membuat mobilnya mogok di tengah jalan. Dan Fir yakin karena kakaknya itu setiap hari lewat jalan tersebut pasti akan membantu Mira. Dan rencana mereka akhirnya berhasil, mobil Mira pun mogok. Dan benar saja, Raj melewati jalan itu. Melihat Mira di sana, Raj kemudian membantunya. Namun karena keduanya masih menyimpan dendam 15 tahun silam, setelah selesai mobilnya diperbaiki, Mira berlalu begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, setelah mobil King dicat, mereka menemukan narkoba yang cukup banyak di bagasi mobil. Mereka pun akhirnya membakar narkoba itu sambil meminum alkohol. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba King datang karena mobilnya mogok di sana. Karena mabuk berat, salah satu teman Fir hampir saja membuat rahasianya terbongkar. Dan untungnya Fir selesai memperbaiki mobil King yang mogok. Di sisi lain, Raj yang sedikit rindu dengan Mira, dari kejauhan dia melihat Mira yang sedang berada di restorannya. Namun di sana, Mira didatangi oleh para anak buah King dan menyuruh Mira untuk menjual narkoba di sana. Mira pun menolak tawaran itu hingga membuat anak buah King marah kepadanya. Dan pada saat itu juga Raj datang menghadang mereka dan menghajar mereka semua di sana. Namun lagi-lagi karena masih dendam, Mira pun tidak berterima kasih pada Raj yang telah membantunya. Di rumahnya, Ishita yang sedang kasmaran dengan Fir, dia pun menelepon Fir di sana. Namun Mira mendengar dan melarangnya untuk tidak lagi berhubungan dengan Fir karena alasan yang tidak bisa dia jelaskan pada Ishita. Tapi di sisi lain, karena Mira menyayangi adiknya, dia tidak tega dan malah menyuruh Fir untuk langsung datang ke rumahnya besok. Keesokan harinya, mereka bertiga pun bertemu. Namun di sini Mira membuat keputusan yang sangat di luar dugaan. Mira mengatakan kalian boleh saja menikah asalkan Fir tinggal serumah dengan Mira dan juga meninggalkan Raj kakaknya. Fir yang mendengar itu dia pun dilema. Namun karena sayangnya Fir kepada Raj lebih besar dari apapun, dia memutuskan untuk meninggalkan Ishita daripada harus meninggalkan kakaknya.
Saat Fir akan pergi, Mira tiba-tiba mengatakan kepada Fir jika Raj sebenarnya bukan kakak kandungnya dan dia dulu diambil dari jalanan oleh ayah Fir. Mendengar hal itu kembali membuat Fir bersedih dan sepulangnya ke rumah, dia mengatakan apa yang didengarnya kepada Raj. Di sana, Raj mengatakan dengan sebenarnya bahwa yang didengar Fir itu memang benar. Dia bukan saudara kandungnya, tapi dia sangat menyayanginya lebih dari saudara kandung. Raj pun memutuskan pergi menemui Mira dan di sini mereka berdua saling menuduh. Di satu sisi, Raj menuduh Mira punya niatan untuk memisahkan dia dengan adiknya. Dan Mira menuduh Raj yang telah membunuh ayahnya dulu. Namun tuduhan itu terpatahkan oleh Raj yang rela mati untuk membuktikan bahwa Raj yang sebenarnya dikhianati. Keesokan harinya, tangan kanan ayah Mira datang dan memberitahu fakta sebenarnya bahwa ayahnya telah mengkhianati mereka. Hal itu membuat Mira merasa sangat bersalah kepada Raj setelah apa yang dia lakukan selama ini kepadanya. Mira akhirnya datang ke rumah Raj dan menyuruh Fir untuk menikahi adiknya dan tinggal bersama Raj di sana. Mira pun mengatakan jika dia telah mengetahui sebenarnya dan dia meminta maaf pada Raj yang selama 15 tahun telah menuduh Raj yang mengkhianatinya. Di sela pembicaraan, Raj yang sangat mencintai Mira, dia sampai detil hafal bahwa waktu mereka saling memendam rasa, yaitu 15 tahun 4 bulan 10 hari. Namun pada dasarnya seperti apa yang diucapkan oleh Raj, ini bukan berbicara siapa yang salah, tapi keadaanlah yang merubah segalanya. Dan akhirnya kisah cinta mereka dimulai lagi setelah bertahun-tahun terpendam. Di hari pernikahan teman Fir, King yang datang melihat mobilnya di sana, walaupun sudah diganti cat. Dia lalu memanggil teman-teman Fir untuk menjelaskan tentang mobil dan narkoba yang bernilai jutaan dolar. Fir yang polos dan ketakutan pada King membeberkan informasi bahwa seluruh narkoba telah dibakar. Dan sontak hal itu membuat King marah dan Fir pun kemudian dipukulnya. Mira yang melihat hal itu, dia langsung memanggil Kali dan dengan kerennya, King of Romance Shah Rukh Khan pun datang dan menghajar mereka semua tanpa belas kasihan. Di sana, King mengeluarkan pistolnya dan berniat untuk menembak Raj. Namun Mira yang mencoba menghalanginya, malah dia yang terkena tembakan dari King tepat di dadanya. King pun akhirnya dikeroyok oleh tamu undangan dan Mira dirawat di rumah sakit, kemudian film pun berakhir.